Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips berburu dividen. Jadi buat teman-teman yang suka mencari dividen tertinggi atau dividen terbesar, nah pada kesempatan kali ini kita akan berikan tipsnya bagaimana apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita nilai dalam berburu dividen. Oke teman-teman, sebelum itu kita bumper dulu. Oke teman-teman, jadi tipsnya ketika kita mau investasi saham bukan hanya mengejar capital gain, tapi kita juga ingin menghasilkan dari dividen, maka ada banyak tips yang perlu teman-teman ketahui. Tips yang pertama adalah pahami dulu bahwa ada beberapa rasio atau istilah yang digunakan untuk menghitung berapa besaran dividen yang akan dibagi atau akan diperoleh oleh investor. Yang pertama teman-teman harus ketahui bahwa ada namanya dividend payout ratio atau DPR. Nah, dividend payout ratio ini kita menghitung dari total dividen yang akan dibagi perusahaan dibagi dengan total laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, dari rasio ini tujuannya kita ingin tahu berapa besar yang dikeluarkan perusahaan dari laba bersih yang dia peroleh. Jadi kita mau menghitung persentasenya berapa antara dividen yang dikeluarkan dengan laba bersih. Apakah cukup tinggi atau sangat kecil. Nah, istilah yang kedua atau rasio yang kedua adalah dividen per share atau kita singkat dengan DPS. Nah, kita menghitung ini untuk mengetahui berapa besaran rupiah dari yang akan kita dapat dari per lembar saham yang kita beli. Nah, rumusnya adalah total dividen yang akan dibagi, kemudian kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, hasilnya itu bisa kita ketahui bahwa per lembar saham yang kita beli akan kita dapatkan sekian rupiah. Nah, kemudian istilah yang ketiga atau rasio yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui adalah dividend yield. Nah, dividend yield ini dari hasil perhitungan tadi yaitu DPS, dividen per share, itu kemudian kita bagi dengan harga saham di pasaran. Nah, istilah yang ketiga ini biasanya digunakan untuk berburu dividen dalam jangka waktu yang singkat. Jadi kita terkadang membeli saham hanya pada musim berbagi dividen teman-teman. Tapi seperti apa penjelasannya nanti kita lihat di tips selanjutnya. Nah, tips yang kedua yang teman-teman harus ketahui bagi dividen hunter buat investor saham pemula yaitu soal perusahaan apa saja yang rutin membagi dividen. Jadi di sini saya tidak menyampaikan bahwa perusahaan A, B atau C, tapi saya mau menyampaikan pada teman-teman semua bahwa ada beberapa perusahaan yang rutin membagi dividen. Salah satunya adalah perusahaan pemerintah. Jadi perusahaan pemerintah yang listing di Bursa Efek itu cenderung rutin membagi dividen. Kenapa? Karena mereka sendiri punya kewajiban untuk membagi dividen kepada pemerintah, sehingga aktivitas membagi dividen ini paling sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah. Selain itu, ada juga perusahaan-perusahaan blue chip yang memang umumnya selalu membagi dividen. Tapi bukan berarti teman-teman, dua tips ini bahwa perusahaan blue chip maupun perusahaan pemerintah yang rutin membagi dividen, bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan lainnya tidak sering membagi dividen. Jadi ini hanya tips umum pada teman-teman semua bahwa ada dua perusahaan, kriteria perusahaan yang rutin membagi dividen. Yang pertama adalah perusahaan pemerintah, yang kedua adalah perusahaan blue chip atau perusahaan yang sudah mapan. Nah, kemudian tips yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui saat berburu dividen, ketahui bahwa jumlah dividen yang besar itu selalu dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan stabil. Mapan dalam artian dari sisi keuangan maupun kinerjanya itu selalu bertumbuh atau paling tidak dia terjaga dan hampir tidak pernah mengalami kerugian dalam 1 tahun atau dalam beberapa tahun.
Nah, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini itu akan rutin membagi dividen dan jumlah dividennya biasanya cenderung lebih tinggi dari perusahaan yang lain, teman-teman. Nah, kemudian tips yang ketiga, dividen yang baik itu seperti apa? Nah, ini banyak juga pertanyaan dari channel analis saham syariah. Jadi buat teman-teman harus ketahui dulu bahwa pada dasarnya berburu dividen itu, saya sudah sampaikan tadi beberapa rasionya. Sebenarnya rasio itu digunakan berbeda oleh investor dengan tujuan yang berbeda ketika mencari dividen. Orang yang mau mencari dividen dengan tujuan investasi jangka panjang, maka pastikan menilai rasio DPR-nya tadi, dividen payout ratio-nya. Akan tetapi kalau teman-teman menilai DPR-nya, usahakan jangan hanya menilai 1 atau 2 tahun saja, tapi lihat apakah dividennya itu berkesinambungan atau tidak. Dalam artian dia rutin membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Jangan hanya 1-2 tahun saja, tapi pastikan lihat di minimal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman adalah investor saham yang berburu dividen, jadi biasanya mencari di Google atau di YouTube dividen saham tertinggi atau dividen saham terbesar yang tujuannya hanya sesaat, jadi hanya pada saat musim berbagi dividen. Biasanya rasio yang lebih umum digunakan itu adalah dividen yield. Karena apa? Karena dividen yield ini kita bisa mengetahui bahwa dari jumlah lembar saham yang kita beli, itu bisa kita ketahui berapa persen rupiah yang akan kita dapat. Karena sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu dividen per share kita bagi dengan harga saham di pasaran, maka itulah jumlah besaran penghasilan yang akan kita dapat dari dividen. Apakah 1%, 2%, 5%, atau 10%. Nah, dari sini teman-teman, sebagai clue-nya saya ingin sampaikan bahwa berburu dividen kalau sifatnya untuk jangka panjang, maka pastikan cek rasio DPR-nya, dividen payout ratio-nya minimal di 5 tahun terakhir atau paling baik 10 tahun terakhir. Dan kata kuncinya adalah pastikan memilih saham yang rutin membagi dividen dan dividennya terus bertumbuh. Dalam artian nilai dividennya terus naik dari waktu ke waktu. Jangan memilih saham yang akan membagi dividen yang dividennya trennya turun dari tahun ke tahun. Biasanya itu akan dipengaruhi oleh kinerja dan penghasilan dari perusahaan, terutama pada laba bersihnya. Nah, kemudian tips yang kelima adalah pastikan teman-teman ketahui bahwa berburu dividen dalam investasi saham tidak selalu baik. Jadi harus ketahui bahwa ada bahaya dalam mencari atau berburu dividen. Buat teman-teman para dividen hunter, ketahui bahwa saham yang tidak baik kinerjanya di kuartal tersebut atau di tahun tersebut, biasanya setelah membagi dividen maka harga sahamnya akan anjlok. Jadi buat teman-teman yang berburu dividen sehari, jadi khusus membeli dividen pada hari kumdetnya dan kemudian menjual lagi besoknya dengan tujuan hanya untuk memperoleh dividen, maka perhatikan bahwa saham yang kinerjanya jelek biasanya itu penurunannya akan jauh lebih tinggi daripada keuntungan dividen yang akan teman-teman dapat. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika tujuannya bukan untuk jangka panjang, maka pastikan memilih perusahaan yang sedang untung pada kuartal tersebut minimal pada saat perusahaan membagi dividennya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus ketahui bahwa tidak semua value investor itu suka berburu dividen. Contohnya Warren Buffett ataupun Lo Keng Hong, ketika dia mau membeli sebuah perusahaan atau membeli saham dari sebuah perusahaan, maka dia akan melihat bahwa perusahaan yang suka membagi dividen, bahkan perusahaan-perusahaan yang ketika membagi dividen dengan rasio DPR yang cukup tinggi atau rasio dividen payout ratio-nya yang cukup tinggi, biasanya Lo Keng Hong maupun Warren Buffett itu akan menghindari sahamnya karena alasannya perusahaan yang membagi dividen terlalu tinggi, maka kemampuan ekspansi dan kemampuan untuk berinvestasi lagi itu kecil karena laba bersihnya terlalu banyak yang dikeluarkan untuk membagi dividen, sehingga efek buruknya dari perusahaan yang membagi dividen terlalu besar adalah
biasanya kinerjanya di tahun-tahun selanjutnya tidak sebaik dengan perusahaan yang menahan laba bersihnya untuk dikelola kembali, untuk diinvestasikan kembali, karena dengan demikian peluang laba bersih yang dihasilkan nantinya akan jauh lebih tinggi. Nah, efek yang lebih jauh lagi, ketika perusahaan membagi dividen terlalu besar, kemudian kinerjanya turun, maka tentunya harga sahamnya juga tidak akan naik lebih tinggi. Nah, bagi seorang value investor yang hanya mengejar capital gain, tentunya akan rugi dengan perusahaan yang membagi dividen terlalu tinggi, teman-teman. Jadi itulah beberapa tips yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau mencari dividen saham terbesar atau dividen saham tertinggi, maka perlu pahami dulu 6 tips sederhana ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas atau ada dari kata-kata saya yang mungkin salah, silahkan komentar di bawah, teman-teman. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.